Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, apa kabar? Mudah-mudahan ayah dan bunda selalu sehat dan berbahagia bersama anak-anak di rumah. Ayah dan bunda, beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu istimewa. Kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan mulia yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu rasa bahagia dalam diri setiap muslim dan muslimah dalam menyambut bulan ini. Baik orang tua, anak-anak, muda, kecil, semuanya berbahagia menyambut bulan mulia ini. Ayah bunda yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan Ramadan itu ada sebuah kewajiban untuk muslim, ya, yaitu berpuasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi bagaimana itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelummu agar kalian bertakwa. Jadi ibadah puasa akan mencetak kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian ayah dan bunda sekalian, ada kewajiban kita selaku orang tua, yaitu bagaimana kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Ada 3 yang terpenting, yaitu pertama cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan yang ketiga cinta kepada Al-Quran. Rasul SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, Muru auladakum bisolah fi sab'i sinin. Ajarkan anak-anakmu untuk melakukan sholat pada usia 7 tahun. Artinya, ketika anak kita perintahkan di usia 7 tahun, tentunya kita sudah memulai persiapan-persiapan mengajarkan sholat itu sendiri sebelum usia 7 tahun. Begitupun dengan ibadah puasa ini. Jadi bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita untuk melakukan puasa, supaya terbiasa, terlatih, sehingga ketika sampai waktunya dia menjadi seorang yang dewasa, dia sudah mudah melakukan ibadah tersebut. Karena bukan hal yang mudah untuk melakukan puasa. Sebagaimana memang kita ketahui bahwa ibadah puasa itu wajibnya untuk seorang muslim yang berakal, yang sudah balik, dan yang mukim. Anak-anak kita mungkin masih belum balik, tapi bagaimana kita melatihkan melakukan puasa itu sendiri. Ayah bunda sekalian, ada hal-hal yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Pertama, kita banyak-banyak berdoa, doa bersama anak-anak, bersama keluarga. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan. Motivasi anak-anak kita, diri kita dan anak-anak kita. Bahwa bulan Ramadan ini, bulan yang sangat mulia, di mana ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Kenapa? Kenapa bunda? Kok istimewa ibadah puasa ini? Iya. Karena Allah katakan, Kullu amalu ibnu Adam lahu. Bahwa semua ibadah-ibadah yang dilakukan anak manusia itu adalah baginya. Illa siyam, kecuali puasa. Ana sa'azi, kata Allah. Saya yang akan memberi ganjaran. Jadi Allah SWT yang akan memberi ganjaran ibadah puasa kita. Itu yang harus kita sampaikan. Kemudian Allah SWT pun menyediakan satu pintu khusus untuk memasuki surganya, yaitu khusus untuk orang-orang yang berpuasa
namanya Ar-Royan, Babu Royan. Nanti Babu Royan itu akan memanggil orang-orang yang berpuasa. Aina so'imun, mana yang berpuasa? Silakan masuk lewat sini. Begitu. Sehingga apa? Anak kita akan tertarik. Oh, Masya Allah, aku mau puasa bunda. Nah, itu. Jadi motivasi. Ayah bunda sekalian, setelah kita memotivasi anak-anak kita untuk melakukan ibadah puasa, yang selanjutnya adalah kita samakan dulu persepsi. Ayah dan bunda nih harus punya sama-sama pandangan yang sama tentang puasa. Yang pertama adalah kita meyakini bahwa puasa yang akan kita latihkan kepada anak-anak kita, terutama yang di bawah 7 tahun, itu adalah akan menyehatkan badannya. Karena kata Rasulullah apa? Sumu tasihu, berpuasalah kalian, puasa itu akan menyehatkan. Begitu. Jadi kita harus punya frame yang sama, ayah dan bunda. Jangan ayahnya punya pendapat seperti ini, bundanya berbeda. Sehingga anak bingung. Kemudian yang selanjutnya, puasa tadi menyehatkan. Tentunya dengan dibarengi dengan kita menyediakan asupan gizi yang cukup untuk anak-anak kita ketika dia bersahur, ya, bersahur. Nah, setelah itu ayah bunda, ketika sahur, pengalaman saya ketika membangunkan anak-anak sahur, ya, sudah siap semua makanan apa yang kira-kira mereka sukai, ya, makanan yang mereka sukai. Kemudian ketika sahur, anak saya yang pertama, waktu itu saya mulai latihkan puasa usia 3,5 tahun. Tentunya tidak langsung sampai maghrib toh, jadi bertahap dari mulai sahur, ya, setelah sahur, jadi benar-benar ikut bangun sahur, kemudian kita perkenalkan, oh itu imsak artinya kalau setelah imsak ini nggak boleh makan minum lagi, begitu ya, nanti ditahan sampai maghrib nanti, ya, jadi fikih puasa yang sederhana yang bisa diterima anak-anak. Kemudian nanti si sulung tadi dia berpuasa sampai pukul 9, kemudian besoknya lagi, begitu terus bertahap sampai akhirnya dia bisa melakukan dengan sempurna sampai maghrib. Nah, yang saya tanamkan kepada anak-anak saya adalah ketika makan sahur, ya, tentunya baca doa mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kemudian setelah itu, ya Allah, aku bersahur untuk melakukan ibadah puasa hari ini, ya Allah berilah aku kekuatan. Jadi yang saya ingin tanamkan kepada anak-anak itu bahwa yang memberi kekuatan adalah Allah SWT, dan kemudian harus makan yang bergizi, harus makan nih ya, jadi dia semangat makannya, begitu. Nah, itu ayah bunda sekalian. Nah, setelah itu kita pun harus mempersiapkan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat yang disukai oleh anak-anak, ya, seperti misalnya membaca buku, ya, membaca buku bersama, buku cerita, atau ada game-game, ya, game yang kita bisa buat, ya, secara sederhana. Banyak buku-buku yang bisa kita baca, kita bacakan atau baca, ya, untuk anak-anak yang sudah pandai membaca, yang di atas 7 tahun, yang tentunya bermanfaat. Setelah itu saya pernah membuat semacam ini, yaitu form aktivitas. Jadi ditulis nama peserta pelatihan. Artinya siapa nih yang latihan tahun ini? Oh, siapa? Misalnya Aisyah. Ya, Aisyah umurnya berapa? Aisyah ini 4 tahun. Sekolahnya di mana? Di TK. Gitu ya. Bisa kita kita modifikasi sendiri nanti ya. Kemudian kegiatannya apa? Yang pertama sekali tentunya puasa, karena kita di sini titik beratkan kepada masalah puasa. Jadi puasa. Kemudian hari pertama sampai jam berapa? Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, sholatnya gimana? Ya, walaupun sholat dia mungkin belum sempurna, ya bunda. Kemudian dan seterusnya aktivitas-aktivitas yang lain. Kemudian di samping yang di ujung sekali dikasih keterangan. Keterangannya adalah misalnya apa? Oh,
hari ini alhamdulillah Aisyah berpuasa sampai jam sekian, tidak rewel gitu ya, membantu bunda dan seterusnya. Jadi itu buat aktivitas-aktivitas yang menyenangkan ketika anak berpuasa begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kalau tadi ayah dan bunda sudah meyakini bahwa puasa itu adalah akan menyehatkan Ananda, dan yang selanjutnya adalah ayah dan bunda harus kerjasama. Ada kerjasama ayah dan bunda. Kenapa? Apalagi kalau misalnya di rumah kita ada 2 atau 3 anak yang berpuasa, yang baru mengikuti pelatihan, misalnya satu orang ya tentunya. Tapi yang kedua ini, yang selainnya adalah sudah tahun kedua atau ketiga misalnya begitu. Nah ini tentunya diperlukan kerjasama yang luar biasa ya. Ketika yang baru pelatihan pertama kali rewel, bagaimana tentunya ayah atau bunda bisa menenangkan, bisa memberi motivasi supaya dia bisa melaksanakan puasa itu dengan baik. Apakah dengan bermain, mengajak main keluar dan seterusnya. Ya. Itu ayah bunda sekalian, trik-trik yang pernah saya lakukan ketika anak-anak saya kecil, yaitu bagaimana berupaya menyiapkan makan sahur yang terutama ya, makan sahur apa yang mereka sukai dan seterusnya. Dan ada kerjasama antara saya dengan suami untuk membimbing anak-anak itu bisa melakukan puasa dengan baik. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa membimbing anak-anak kita melakukan ibadah puasa dengan sempurna, dan anak-anak kita menjadi generasi yang kuat ya, kuat keimanannya, kuat badannya, kuat akalnya, sehat fisiknya dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lagi-lagi kita lantunkan doa Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah Ramadan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada cerita Mahmud.